Konflik 1921 meningkat. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Konvensi jalur pemurnian benua tengah terus berlanjut dengan liar, tetapi kelompok Fang Yuan tidak terlihat dimanapun. Fang Yuan memberi perintah untuk mundur begitu cepat, para dewa Gu dari 5 wilayah merasa seolah-olah pembantaian sebelumnya tidak nyata. Apa yang sedang dilakukan Fang Yuan? Konvensi jalur pemurnian benua tengah masih berlangsung, mengapa kamu tidak melakukan apapun? Kamu adalah yang mulia setan kecil, jangan mempermalukan reputasimu. Kekuatan super keempat wilayah sangat cemas saat mereka mengeluh, mereka ingin Fang Yuan menyerang dan mengambil peran untuk menyerbu ke dalam pertempuran bagi mereka. Tetapi Fang Yuan, yang telah menentang pengadilan surgawi selama ini, menghilang sekarang, dia bersembunyi dan tidak dapat dilihat dimanapun. Kekuatan keempat wilayah akan merasakan sedikit kebencian terhadapnya, seiring berlalunya waktu, mereka menyaksikan konvensi jalur pemurnian benua tengah terus maju, semua jenis elit jalur pemurnian maju dalam kompetisi. Jumlah lokasi ujian di benua tengah juga menyusut drastis. Setiap area sekarang dijaga oleh beberapa dewa Gu benua tengah yang diatur oleh pengadilan surgawi. Dalam situasi ini, Fang Yuan kembali memberi perintah. Berbagai makhluk abadi termasuk Bai Ningbing, Bing Yuan, dan Gu Immortal dari Beast Calamity Grotto Heaven mengambil tindakan. Benua Tengah, Pegunungan Xuanwu. Bai Ningbing, kau telah melakukan terlalu banyak kejahatan, kau akan menghadapi pembalasan pada akhirnya. Seorang makhluk abadi wanita dari Spirit Affinity House menjaga tempat ini, dia mengatakan itu sebelum melarikan diri. Bai Ningbing mendengus dingin, dia berlari sangat cepat. Pegunungan Xuanwu adalah titik sumber daya raksasa dari Spirit Affinity House, memiliki wilayah yang sangat luas dan merupakan harta karun material abadi yang dikenal publik. Masalah akan datang dengan menunggu, aku harus bertindak cepat. Bai Ningbing mulai menjarah tempat itu. Benua Tengah, lembah penjara. Itu di sini. Prajurit Steel Rush melihat sekeliling. Prajurit Frost Butterfly datang bersamanya, buka. Begitu jurus pamungkas digunakan, sebuah formasi muncul di depan mereka. Transformasi. Dua Gu Immortal peringkat 7 dari Beast Calamity Grotto Heaven tidak ragu untuk menggunakan metode mereka yang paling mahir. Satu berubah menjadi raksasa dengan kepala banteng dan tubuh manusia, sementara yang lain berubah menjadi manusia kupu-kupu mini yang memancarkan energi es. Saat gerakan pembunuh abadi dilepaskan, formasi itu hancur setelah bertahan beberapa saat. Duri Selatan, seluruh lembah terbuat dari bahan abadi. Prajurit Steel Rush sangat gembira. Prajurit kupu-kupu es bahkan lebih langsung, membekukan Duri Selatan dan menjarahnya dengan cepat. Benua Tengah, Pantai Sungai Merah. Para dewa abadi Benua Tengah yang datang sangat marah. Mereka terlambat, mereka hanya melihat reruntuhan yang tersisa. Sapu bersih. Fang Yuan menunggu dengan tenang sebelumnya, tetapi begitu dia bergerak, itu mengejutkan dunia. Dewa abadi Gunya hampir sepenuhnya dikerahkan, bahkan dewa abadi pria berbulu pun dikirim keluar. Orang-orang ini diinstruksikan oleh Fang Yuan, mereka tidak menyerang tempat pendaftaran yang dijaga ketat, mereka malah menargetkan titik sumber daya dengan pertahanan yang lebih lemah. Setiap kali mereka menerobos titik sumber daya, orang-orang ini akan menjarahnya hingga kering. Setelah menjarah, mereka akan menggunakan gerakan pembunuh untuk menghancurkan tempat itu sepenuhnya hingga tidak dapat diselamatkan. Seketika, seluruh benua tengah terbakar, semua jenis titik sumber daya besar dijarah dan dihancurkan. Setiap kali Fang Yuan berhasil menguasai suatu area, dia akan menerbitkan hasil keberhasilannya di surga harta karun kuning. Para dewa abadi dari 5 wilayah menjadi riuh. Bagaimana Fang Yuan memiliki begitu banyak bawahan? Begitu banyak dewa abadi Gu, dia telah melampaui kekuatan super biasa. Seberapa banyak kekuatan yang dia sembunyikan? Setelah merasa terkejut, mereka merasa iri dan kagum. Bawahan Fang Yuan memiliki kekuatan tempur yang bervariasi, tetapi bahkan Gu Immortal yang paling lemah pun dapat berhasil. Untuk konvensi jalur pemurnian, Benua Tengah telah menurunkan pertahanannya terhadap titik-titik sumber daya ini terlalu banyak. Banyak Gu Immortal yang kuat mulai berpikir, karena Gu Immortal manusia varian ini dapat menjarah dengan sukses, mengapa saya tidak bisa? Dan banyak Gu Immortal yang lebih lemah mulai berpikir, sebagian besar barang bagus akan diambil oleh para ahli itu, tetapi saya masih bisa mendapatkan sisanya, kan? Jadi, mirip dengan kehidupan sebelumnya, Gu Immortal dari keempat wilayah tidak bisa menunggu lebih lama lagi, terutama para dewa iblis dan pembudidaya tunggal.
Orang-orang ini mulai menyerang semua titik sumber daya di sekitar benua tengah. Situasi di benua tengah hancur dengan cepat. Pengadilan surgawi. Peri Ziwei memiliki ekspresi gelap. Tidak peduli seberapa hebat pengendalian dirinya, melihat semua sumber informasi mengenai titik sumber daya dijarah dan dijarah hingga kering, dia merasakan kemarahan yang dalam di dalam dirinya. Fang Yuan, dia menggertakkan giginya, memancarkan niat membunuh yang kuat tak terkendali. Pelakunya inilah yang membangkitkan hasrat semua orang dan menjadikan benua tengah sebagai tempat perburuan bagi 4 wilayah lainnya. Tempat itu dijarah begitu saja dan menderita kerugian besar. Baik Peri Ziwei, Duke Long, atau Qin Dingling, mereka tidak berdaya. Benua tengah terlalu besar, berada di tengah dikelilingi oleh 4 wilayah lainnya juga. Mereka memiliki terlalu sedikit Gu Immortals, mereka tidak dapat mengirim orang ke semua titik sumber daya, tenaga mereka sangat kurang. Ini memberi pencuri dan bandit kesempatan untuk menyerang. Hati orang-orang telah berubah. Qin Dingling mendesah. Duke Long bersikap acuh tak acuh, pengorbanan diperlukan untuk ambisi besar kita. Kita akan fokus pada konvensi jalur pemurnian, bahan-bahan abadi ini dapat dilepaskan. Setelah Gu Takdir diperbaiki, kita akan membuat mereka membayar kembali 1000 kali lipat. Benua tengah saat ini sedang dirusak. Waktu Fang Yuan terlalu sempurna, ia memilih momen yang tepat di mana pengadilan surgawi meningkatkan pertahanannya terhadap lokasi pemurnian Gu. Para elit ini tidak dapat hilang karena itu akan sangat memengaruhi potensi benua tengah. Dan untuk saat ini, kehilangan mereka akan merugikan perbaikan Gu Takdir. Target Fang Yuan juga sempurna. Misalnya, tempat-tempat seperti pegunungan Xuanwu terlalu besar, secara alami pertahanannya rendah. Adapun lembah penjara dan pantai Sungai Merah, ia telah menjarahnya di kehidupan sebelumnya, ia tahu tata letak dan tindakan pertahanan mereka. Bersama dengan perencanaannya yang cermat, bawahan Fang Yuan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Kemudahan penjarahannya dan keuntungan yang sangat besar memikat semua Dewa Gu dari 4 wilayah lainnya. Dewa Gu dari keempat wilayah tersebut dengan cepat bergerak untuk menargetkan berbagai titik sumber daya. Benua Tengah belum menyerahkan semua titik sumber daya mereka. Banyak titik sumber daya penting dijaga oleh para ahli. Sekaligus, segala macam pertempuran meletus, Dewa Gu bertarung dan saat mereka menemukan bahwa satu titik sumber daya terlalu sulit untuk ditaklukkan, mereka dengan bijak akan menyerah dan pindah ke lokasi berikutnya. Benua Tengah memiliki begitu banyak titik sumber daya, mengapa mereka terpaku? Pada satu area, Dewa Gu jalur bumi gurun barat Sigan dan menghancurkan hutan batu Ki Bumi dan memperoleh sejumlah besar batu kun bulat. Taois yang terlupakan berhasil mencuri mata air Bang Roh, meskipun itu dipertahankan oleh ahli sekte jiwa kuno Yang Feng. Xiao Huqi, Xiao Xirang, dan Pi Suihan bekerja sama dan berhasil dalam penjarahan mereka, tetapi karena masalah distribusi, mereka saling bertarung. Benua Tengah penuh dengan konflik dan pertikaian, kekacauan total. Peri Ziwei tinggal di pengadilan surgawi, dia merasa hari-hari berlalu seperti tahun-tahun. Akhirnya, Patua Zheng Yuan berbicara, kita telah mengumpulkan cukup banyak keinginan manusia sekarang, kita dapat menggunakan jurus pembunuh jalur manusia pertama. Peri Ziwei sangat gembira, dengan cepat memintanya untuk bergerak. Patua Zheng Yuan mengangguk, dia berdiri dengan gemetar saat aura agung dan luas melonjak keluar dari tubuhnya. Jurus pembunuh abadi, hati rakyat bersatu. Kemauan manusia yang terkumpul terkuras dengan cepat, hampir tidak ada yang tersisa. Pada saat yang sama, para dewa abadi, Master Gu, dan bahkan manusia biasa di benua tengah diselimuti oleh lingkaran cahaya. Lingkaran cahaya itu berkelebat sesaat, seperti ilusi. Namun, orang-orang benua tengah segera menemukan sesuatu yang istimewa. Hati mereka terhubung, mereka dapat merasakan pikiran dan emosi satu sama lain. Ketakutan diserang, kesedihan dan kebencian karena teman dan keluarga meninggal, kekhawatiran terhadap kehidupan sendiri, dan aspirasi terhadap masa depan seseorang. Tidak pernah sebelumnya orang-orang benua tengah terhubung begitu erat dalam sejarah. Cendekiawan tanpa batas, yang bersembunyi di lokasi penyempurnaan Gu, ditemukan, ia berhasil membalas dendam dan membunuh Dewa Abadi benua tengah yang menjaga tempat itu. Dewa Abadi terpencil di perbatasan selatan Zhengqing juga terekspos, tetapi ia tidak memiliki permusuhan terhadap benua tengah atau pengadilan surgawi. Ia diminta untuk pergi dengan sopan. Gerakan pembunuh jalur manusia ini, hati orang-orang yang bersatu, sungguh menakjubkan.
Sensang berkomunikasi dengan Fang Yuan menggunakan harta karun surga kuning. Lokasinya saat ini tidak diketahui, Fang Yuan hanya tahu bahwa dia telah meninggalkan Laut Timur dan mungkin sekarang berada di benua tengah. Apa yang kau pahami? Bisakah kita membatasi jurus pembunuh jalur manusia ini? Fang Yuan bertanya, dia telah memberikan semua informasi mengenai jurus pembunuh jalur manusia ini dalam ingatannya kepada Sensang. Sensang mendesah, untuk meniadakan jurus pembunuh ini, cara termudah adalah menghancurkan kemauan manusia. Tanpa kemauan manusia sebagai fondasinya, jurus pembunuh jalur manusia ini tidak dapat digunakan. Namun, aku menyimpulkan bahwa kemauan manusia ini disimpan di pengadilan surgawi. Lalu bagaimana dengan cara lain? Fang Yuan bertanya. Sensang mendesah lagi, kalau begitu, kita hanya bisa mengungkap jurus pembunuh secara langsung. Ini sangat sulit, aku akan membutuhkan banyak waktu. Jangan khawatir, karena aku sudah berjanji padamu, aku akan melakukan yang terbaik. Aku juga tidak ingin melihat Gu takdir yang lengkap. Fang Yuan terus menunggu dengan sabar. Wu Yong memimpin para abadi aliansi selatan saat mereka muncul di gunung kaki berbulu. Ikuti aku, mari kita hancurkan tanah suci yang sempurna, mari kita ambil semua tanda Dao yang berhasil dan buat pengadilan surgawi merasakan kegagalan. Wu Yong mengumumkan. Kita akan mengikuti pemimpin aliansi. Para abadi aliansi selatan berkata bersama, mereka memiliki moral yang tinggi saat mereka mengikutinya. Pengadilan surgawi segera menerima berita tentang ini. Wajah Peri Ziwei muram saat cahaya dingin bersinar di matanya, Wu Yong ini. Wu Yong telah pindah. Surga panjang umur juga akan mengambil tindakan, sudah waktunya bagiku untuk bergerak. Setelah menerima berita, Fang Yuan tersenyum saat dia muncul di dekat Gunung Yitian. Kapal perang terbang Myriad Year melayang di langit. Fang Yuan menatap formasi di depannya sambil tersenyum. Ia tiba di Gunung Yitian lagi, kali ini, ia pasti akan mengambil semua alam mimpi. Waktu ini benar-benar sempurna. Pertama, Wu Yong telah memimpin para ahli aliansi selatan untuk menyusup ke benua tengah. Perbatasan selatan sedang dalam kondisi terlemahnya sekarang. Kedua, pertempuran besar baru saja dimulai. Ini mungkin periode terakhir waktu luang bagi Fang Yuan. Berbeda dari kehidupan sebelumnya, aku memiliki semua inisiatif kali ini. Aku mengalahkan pengadilan surgawi berulang kali. Rahasia kelahiran kembaliku diketahui semua orang, pengadilan surgawi pasti punya cara untuk melawannya. Pengaturan mereka akan berbeda dari kehidupan sebelumnya. Aku harus membiarkan Dewa Gu dari 4 wilayah menyerang terlebih dahulu sementara aku mengamati metode baru mereka. Fang Yuan memiliki pemahaman yang kuat tentang situasi tersebut. Pada titik ini, keuntungan kelahiran kembali Fang Yuan sebagian besar telah terkuras. Ingatannya di kehidupan sebelumnya tidak dapat diandalkan untuk melawan kekuatan besar seperti pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi tidak akan sebodoh itu untuk tidak membuat perubahan. Jika Fang Yuan memimpin sebagai garda terdepan, dia akan terjebak dalam pertempuran tanpa akhir, tidak bisa lepas dari pertempuran. Dia bahkan mungkin mati dalam prosesnya. Bagaimanapun, fondasi pengadilan surgawi tidak terduga. Fang Yuan tidak dapat memastikan bahwa metode terhormat dalam ingatannya adalah semua metode yang tertinggal. Jurus pembunuh abadi, hujan formasi pemurnian. Hujan mulai turun dari langit, secara bertahap menyusup ke dalam formasi. Secara alami ada Gu Immortal yang bertahan di dalam formasi. Para Gu Immortal panik, formasi tidak dapat menghalanginya. Pinggiran telah disempurnakan oleh Fang Yuan. Meskipun formasi ini dibuat oleh Qi Kuyu, Fang Yuan diam-diam telah melakukan transaksi alam mimpi dengannya. Dia memperoleh banyak informasi tentang formasi ini. Jalur formasi dan pencapaian jalur kebijaksanaan Fang Yuan, bersama dengan hujan formasi pemurnian, sepenuhnya melawan formasi ini. Iblis Fang Yuan ini tidak menyerang benua tengah, dia kembali ke perbatasan selatan. Apa yang harus kulakukan? Mencari bantuan. Gu Immortal peringkat 8 kita semua telah pergi ke benua tengah di bawah pimpinan Lord Wu Yong. Kita masih perlu memberitahu mereka tentang ini. Para Dewa Gu perbatasan selatan berbincang sebentar, tidak ada yang berani keluar untuk melawan Fang Yuan, tetapi mereka juga tidak memiliki bala bantuan. Mereka harus menggunakan formasi abadi dan menambahkan perubahan padanya. Formasi abadi terus berubah, kecepatan Fang Yuan dalam menyempurnakan formasi menjadi lebih lambat seketika. Namun, Fang Yuan menjadi senang dalam hati. Di benua tengah, para dewa aliansi selatan telah memasuki formasi 99 yang tak henti-hentinya.
Wu Yong dan yang lainnya menerima berita ini. Apa? Alam mimpi diserang. Bajingan Fang Yuan itu. Apakah dia bisa melihat gambaran besarnya? Dia benar-benar menyerang kita saat ini. Para dewa aliansi selatan sangat marah. Wu Yong terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Tentu saja dia bisa. Apa maksud Tuan Wu Yong? Bade memiliki ekspresi marah. Tindakan Fang Yuan merugikan manfaat semua pasukan jalur lurus perbatasan selatan. Semua orang tahu tentang nilai alam mimpi ini. Lebih jauh lagi, mereka akan menjadi lebih penting ketika era besar tiba. Wu Yong malah tersenyum, jika Fang Yuan tidak melihat gambaran besarnya, dia pasti sudah menyerang. Alam mimpi sejak lama, dia tidak akan menunggu kita pergi ke benua tengah. Atau mungkin, dia ingin memanfaatkan kita sebagai umpan meriam. Kalau begitu, bukankah kita mengorbankan diri kita untuknya? Seseorang bertanya dengan nada marah. Tidak, Wu Yong menggelengkan kepalanya, jika Gu Takdir diperbaiki, ancamannya akan jauh lebih besar daripada iblis dunia lain Fang Yuan. Dia telah terlahir kembali, sepertinya kita mengambil inisiatif untuk menyerang seperti sekarang di kehidupan sebelumnya. Tapi tidak ada pilihan, kita harus menyerang. Ini demi 5 wilayah. Semuanya, sebelum kita pergi, aku sudah memberitahu kalian bahwa wilayah kita kemungkinan akan diserang. Baik itu keluarga, teman, atau wilayah kita, semua kehancuran dan pembantaian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gambaran besarnya. Jika pengadilan surgawi mendapatkan Gu Takdir yang lengkap, kita semua akan menjadi tidak berdaya, tidak akan ada masa depan bagi siapapun. Klan Wu mengatakan ini saat matanya bersinar seperti kilat, dia melihat sekeliling sambil menyatakan, ini perintahku. Biarkan semua Dewa Gu yang bertahan mundur dari formasi, jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu. Aku tahu ini adalah langkah yang berisiko, tetapi bahkan jika markas klan Wuku hancur, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Tekad Wu Yong mengguncang hati semua dewa. Mereka semua kini bersatu, para abadi aliansi selatan saling terhubung erat, mereka berjuang menuju kedalaman formasi 99 yang tak henti-hentinya. Setelah perbatasan selatan menerima perintah Wu Yong, para abadi Gu yang bertahan menghela napas lega, mereka membawa sebanyak mungkin Gu abadi saat mereka mulai berteleportasi. Sesaat kemudian, Fang Yuan menyempurnakan formasi, tidak ada satupun abadi Gu perbatasan selatan yang terlihat. Setelah dia membongkar formasi, dia menerima cacing Gu jalur informasi, itu adalah surat yang khusus ditulis Wu Yong untuknya. Indra ketuhanan Fang Yuan menyapu ke dalamnya, mengamati isinya. Surat itu hanya memiliki satu kalimat, yang berbicara tentang satu sudut pandang, ancaman pengadilan surgawi dan takdir, benua tengah kuat, sementara keempat wilayah lemah. Dia tidak mengatakan apapun tentang meminta Fang Yuan untuk berhenti. Wu Yong ini, Fang Yuan mendesah dalam hati. Sebelumnya, dia adalah masalah bagi Fang Yuan, menggunakan keterampilan politiknya untuk membatasi pemerasan Fang Yuan dan menyebabkan kerugian besar baginya. Tetapi sekarang, Wu Yong meminta para dewa perbatasan selatan untuk berhenti bertahan, dia membuat mereka mundur dan menghemat banyak tenaga Fang Yuan. Jika para dewa perbatasan selatan ini terus bertahan, itu akan membuang banyak waktu. Setelah Fang Yuan mengambil alam mimpi, dia akan menghemat banyak waktu, itu berarti dia dapat menemukan masalah dengan jalan lurus perbatasan selatan. Perintah Wu Yong mengandung banyak risiko, itu adalah langkah yang berani. Tetapi Wu Yong yakin bahwa Fang Yuan tahu gambaran besarnya, dia tidak akan terus membuat masalah di perbatasan selatan. Itu seperti bagaimana Fang Yuan tahu Wu Yong tidak akan kembali dari benua tengah untuk mempertahankan wilayah ini jika dia menyerang. Dan sebenarnya, Fang Yuan tidak berniat mencari masalah dengan jalur lurus perbatasan selatan saat ini. Setelah beberapa upaya, Fang Yuan mengambil semua alam mimpi di sini. Gunung Yitian melihat cahaya siang lagi. Pertempuran Gu immortal besar yang terukir di sini dapat dilihat di sekitar gunung, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini, semuanya telah berubah. Fang Yuan mulai menuju ke benua tengah. Saat dia bepergian, dia mengubah alam mimpi ini menjadi tubuh fisik pencari realitas mimpi murni. Dalam pertempuran berikutnya, tubuh fisik pencari realitas mimpi murni ini akan menjadi kekuatan. Besarnya, dalam kehidupan sebelumnya, Feng Jin Huang mampu menahan ledakan tubuh fisik pencari realitas mimpi murninya. Dalam kehidupan ini, kemungkinan besar dia bisa melakukan hal yang sama. Tetapi Feng Jin Huang hanyalah seorang master Gu Fana. Fang Yuan memiliki inisiatif, dia memiliki beberapa medan perang untuk didekati. Pengadilan surgawi,
Aula besar pusat. Duke Long, Peri Ziwei, dan Qin Dingling mengawasi situasi. Patua Zheng Yuan juga diundang ke sini. Berita terbaru, Gu Immortals dari perbatasan selatan menghancurkan formasi pertama, mereka akan menuju formasi kedua. Fang Yuan muncul di Gunung Yitian dan menghancurkan formasi itu, mengambil alih semua alam mimpi. Peri Ziwei tiba-tiba berkata. Duke Long berkata dengan muram, Fang Yuan tidak akan terus membuat kekacauan di perbatasan selatan, dia pasti akan pergi berperang di benua tengah. Sepertinya kita perlu berurusan dengan alam mimpi ini. Peri Ziwei mengangguk, kita sangat beruntung bahwa Feng Jin Huang menciptakan fisik pencari realitas mimpi murni yang sempurna, dia bisa menahan metode jalur mimpi Fang Yuan. Duke Long terkekeh, menurutmu ini keberuntungan? Tidak, ini adalah kekuatan takdir. Pengadilan surgawi tidak akan kalah dalam pertempuran ini, kita tidak boleh kalah. Pada saat ini, Peri Ziwei tersentak saat dia menunjukkan ekspresi terkejut, para dewa perbatasan selatan telah menghancurkan formasi kedua, mereka akan menuju yang ketiga sekarang. Begitu cepat, bahkan Qin Dingling terkejut. Dalam 99 formasi yang tak henti-hentinya, para dewa memiliki moral yang tinggi. Cikuyu, kerja bagus. Seperti yang diharapkan dari satu-satunya guru besar jalur formasi di perbatasan selatan. Dengan adanya Tuan Cikuyu di sekitar, bagaimana mungkin formasi apapun menghentikan kita? Hahaha, baru saja, ketika para dewa memasuki subformasi kedua, Cikuyu berbicara, berhenti. Selanjutnya, dia mengamati area tersebut dan memimpin para dewa untuk menghancurkan formasi dengan cepat dan hati-hati. Para dewa memujinya tetapi Cikuyu menggelengkan kepalanya, sebenarnya, aku tidak melihat melalui formasi ini, aku telah menerima informasi dari Fang Yuan. Ekspresi para dewa perbatasan selatan membeku. Cikuyu melanjutkan, dengan menggunakan metodeku, aku dapat menghancurkan formasi ini dengan cepat. Namun, itu adalah metode terlarang yang akan menghabiskan masa hidupku. Tampaknya Fang Yuan telah terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, dia pasti juga telah menghancurkan formasi ini, dia tahu tentang itu dengan jelas. Para dewa mengangguk, setuju dengannya. Yang tidak mereka ketahui adalah, Cikuyu adalah orang yang menjelaskan kedalaman formasi ini kepada Fang Yuan. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan bergegas ke gunung kaki berbulu dari medan perang kota Kaisar, untuk menghancurkan formasi 99 yang tak henti-hentinya, para dewa ingin menggunakan formasi batas 5 wilayah. Namun, tanpa bagan formasi yang lengkap, dan harus membuatnya di dalam formasi musuh, itu terlalu sulit. Fang Yuan menggunakan jalur kebijaksanaan dan pencapaian jalur formasinya untuk bekerja sama dengan Cikuyu dan Black Extremity, bekerja sama untuk menyimpulkan bagan formasi yang lengkap. Selama proses ini, Cikuyu memberi Fang Yuan dan Black Extremity penjelasan tentang pengalaman mereka menghancurkan formasi sebelumnya sehingga mereka dapat memahami formasi 99 yang tak henti-hentinya. Karena Wu Yong meminta para dewa perbatasan selatan untuk mundur, menunjukkan ketulusan dan tekad yang lebih besar, Fang Yuan membalas budi dengan membimbing mereka sekarang. Setelah mengetahui situasi ini, Wu Yong memiliki ekspresi yang sedikit rumit saat dia mendesah, sepertinya Fang Yuan telah tiba di benua tengah. Fang Yuan mengerti Wu Yong, tetapi Wu Yong juga mengerti Fang Yuan. Mereka berdua memiliki pemahaman yang tak terlukiskan. Meskipun mereka ingin satu sama lain mati pada saat-saat normal. Sebenarnya, di kehidupan sebelumnya, untuk menghancurkan formasi 99 yang tak henti-hentinya, Fang Yuan juga meminta alam mimpi kepada Aliansi Selatan. Wu Yong tidak ragu-ragu tetapi langsung setuju. Fang Yuan dipindahkan kembali ke perbatasan selatan, formasi pertahanan dibuka dan ia berhasil mengambil alam mimpi. Namun kemudian, ketika Fang Yuan mengubahnya menjadi tubuh fisik pencari realitas mimpi murni, Feng Jin Huang menolaknya dan ia gagal menghancurkan formasi 99 yang tak henti-hentinya. Dengan bimbingan Fang Yuan, para dewa aliansi selatan menerobos dua formasi lainnya, efisiensi mereka sangat luar biasa. Pengadilan surgawi akhirnya bereaksi tepat waktu, Peri Ziwei mengerutkan kening dan memikirkan tindakan balasan ketika tiba-tiba, cahaya pelangi muncul di atas pengadilan surgawi. Cahaya terang menyebar kemana-mana, altar keberuntungan bencana rumah Gu abadi peringkat 8 melesat keluar dari dalam. Pengadilan surgawi, kami di sini. Bing Sai Chuan memanggil dengan semangat yang besar. Kami telah menunggu. Qin Dingling perlahan berdiri pengadilan surgawi. Cahaya warna-warni memenuhi langit,
sebuah rumah gua abadi peringkat 8 yang besar terbang keluar dari dalamnya. Rumah itu memiliki 3 lantai altar, megah dan luar biasa. Ada beberapa pilar yang menahan setiap lantai, memiliki pagar giok putih dan aurora yang bersinar, itu menarik perhatian. Altar keberuntungan bencana. Qin Dingling memperhatikan dengan pupil mata yang mengecil, ekspresinya rumit. Dia sedang melihat rumah gua abadi yang dibangun sendiri oleh Giant Sun Immortal Venerable, tetapi yang terakhir telah meninggal. Bahkan jika Anda adalah seorang Immortal Venerable, rentang hidup terbatas. Pengadilan surgawi. Di sisi lain, Bing Sai Chuan di altar keberuntungan bencana gemetar karena kegembiraan. Dia akhirnya menyerang tempat ini, memulai rencana besar yang telah dipercayakan Giant Sun Immortal Venerable kepadanya, untuk merebut Gu Takdir dan memurnikan Gu Takdir. Kami benar-benar masuk. Grandmaster 5 elemen yang menyertainya sangat terkejut dan heran, apakah pertahanan pengadilan surgawi benar-benar selemah ini? Tentu saja tidak. Setan Banteng menjelaskan dengan suara yang dalam, ini adalah rencana leluhur raksasa matahari kita. Saat itu, Dewa Agung Lingkaran Emas mengundang leluhur kita untuk datang ke pengadilan surgawi untuk berkunjung, seolah-olah menyatakan bahwa dia ingin mengundang leluhur raksasa matahari ke pengadilan surgawi. Saat itu, leluhur raksasa matahari diam-diam mengatur rencana ini, meninggalkannya untuk masa depan. Grandmaster 5 elemen tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang mendengar kata-kata itu. Strategi Dewa Abadi Raksasa Matahari telah direncanakan sejak lama tetapi dia benar-benar berhasil menggunakannya sejauh ini di masa depan. Pergilah, kita akan menggunakan rute yang dibuat oleh Dewa Abadi tanpa batas ketika dia sebelumnya menyerang. Kita akan menyerang Aula Besar Pusat, naik ke Menara Pengawas Surga, dan merebut Gu Takdir. Begitu Bing Sai Chuan memberi perintah, cahaya warna-warni di sekitarnya bergerak cepat. Altar keberuntungan bencana benar-benar dibawa oleh cahaya warna-warni dan dipindahkan ke tempat yang jauh. Dinding Qi yang ditinggalkan oleh Dewa Abadi asal primordial telah diaktifkan, itu menyegel altar keberuntungan bencana di dalam dinding Qi. Di sisi lain, Qin Dingling memiliki wajah pucat saat dia jatuh ke tanah. Dia telah melakukan yang terbaik untuk membuat beberapa modifikasi kecil pada pengaturan Giant Sun Immortal Venerable. Apa yang disebut jebakan terhadap Northern Plains secara alami akan paling efektif dengan bantuan metode yang terhormat. Primordial Origin Immortal Venerable meninggalkan dinding Qi jurus pembunuh di Heavenly Court, itu ada di mana-mana. Ketika 3 Demon Venerable menyerang Heavenly Court, mereka menciptakan 3 jalur yang tidak memiliki dinding Qi di sepanjang jalan mereka. Tetapi semua area lainnya diisi oleh dinding Qi. Qin Dingling bekerja paling keras untuk memindahkan Calamity Look Altar ke dalam dinding Qi. Seketika, altar keberuntungan bencana menjadi tidak bisa bergerak, ia menghadapi tekanan besar dari segala arah. Qin Dingling menghela napas dan berkata dengan nada serius, tidak kusangka bahwa bahkan setelah aku bekerja paling keras setelah bangun, aku hanya berhasil menggerakkan metodenya sedikit saja. Duke Long berjalan perlahan dengan ekspresi tenang, ayo pergi, saatnya menyambut tamu kita. Sialan, pengadilan surgawi tahu bahwa kita akan menyerang. Mereka memanfaatkan itu untuk menyiapkan penyergapan. Ekspresi Bing Sai Chuan berubah, menjadi pucat pasi. Serangan mendadak yang telah diantisipasinya begitu lama baru saja dimulai, tetapi dia sudah kehilangan kendali atas situasi tersebut. Dia memanipulasi altar keberuntungan bencana dengan seluruh kekuatannya tetapi dinding Qi jurus pembunuh terlalu kuat. Meskipun rumah Gu abadi peringkat 8 ini hampir tidak bisa bergerak sekarang dengan kecepatan seperti siput, hal yang paling menyedihkan adalah bahwa dinding Qi memiliki kemampuan pemulihan diri yang kuat. Saat altar keberuntungan bencana bergerak, dinding Qi di belakangnya sembuh dan menyatu kembali. Tepat saat orang-orang Longevity Heaven mengalami kemunduran, para Dewa Laut Timur tiba di Gua Naga tersembunyi. Tidak kusangka Gua Naga tersembunyi ada di sini. Song Qiyuan mendesah dalam pada dirinya sendiri. Nenek Rong mencibir, tempat ini memang cukup terpencil, tetapi tidak ada yang namanya benar-benar tersembunyi di dunia ini. Yang Zihe menambahkan, saat itu, Di Zhang Seng mendatangkan malapetaka di benua tengah, Duke Long menekan dan menyegelnya di sini, itu adalah peristiwa besar. Tetapi karena itu sudah lama berlalu dalam sejarah, dan karena pengadilan surgawi ingin memusnahkan ras manusia naga, mereka kejam dalam menghilangkan jejak. Hehehe, ngomong-ngomong, Duke Long sangat kejam, demi pengadilan surgawi, dia mengorbankan semua anak dan keturunannya. Sen Chong Seng mengkritik dengan nada meremehkan.
8 Dewa Laut Timur tiba di sini. Itu adalah situasi yang sama seperti kehidupan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan ini, Fang Yuan telah melakukan banyak upaya secara diam-diam. Di satu sisi, dia menggunakan statusnya sebagai leluhur Laut Qi untuk memberi petunjuk kepada Song Qiyuan dan Hua Keiyun. Di sisi lain, dia menghubungi Shen Chongsheng menggunakan identitasnya sendiri, dan akhirnya, 4 kultivator tunggal peringkat 8 di Laut Timur semuanya adalah Jenderal Naga Istana Naga. Mereka mematuhi pengaturan Fang Yuan. Fang Yuan awalnya tidak yakin tentang lokasi Gua Naga tersembunyi, tetapi setelah mendapatkan Istana Naga, dia melihat catatan terkait di dalamnya. Saat itu, ketika Du Kelong menekan di Zhang Sheng, ras manusia naga juga berusaha keras. Setelah mendapatkan informasi rahasia ini, Fang Yuan menyebarkannya menggunakan mulut 4 Jenderal Naga, memengaruhi keputusan semua Dewa Laut Timur yang berbeda. Para Dewa Gu peringkat 8 dari Laut Timur ini berbeda dari Aliansi Selatan dan Surga Panjang Umur. Mereka tidak memiliki keberanian untuk mengambil risiko. Dalam kehidupan ini, mereka tidak memiliki niat kuat untuk mendapatkan Istana Naga. Dengan demikian Fang Yuan memotivasi mereka untuk melepaskan Di Zhang Sheng dari Gua Naga tersembunyi dan menimbulkan masalah bagi pengadilan surgawi. Begitu Di Zhang Sheng dilepaskan, seluruh dunia akan berguncang, darah akan mengalir ke sungai, makhluk hidup akan mati. Para Dewa Gu Laut Timur ini tidak perlu bertarung. Begitu perhatian benua tengah tertarik dan mereka mengirim Dewa Gu untuk menghadapi Di Zhang Sheng, mereka akan lebih lemah di tempat lain. Dewa Gu Laut Timur akan memiliki peluang besar. Ada keuntungan lain, Di Zhang Sheng akan menargetkan dan menyerang manusia benua tengah. Semakin banyak orang yang dibunuhnya, semakin banyak fondasi benua tengah yang akan hilang. Para Dewa Jalur Lurus peringkat 8 Laut Timur tidak akan menyerang manusia dengan status mereka, itu akan merusak reputasi mereka. Meminta Di Zhang Sheng melakukan pekerjaan kotor adalah yang terbaik. Di pinggiran gurun barat, dinding daerah yang tipis ada di depan mereka. Kelima wilayah itu memang menyatu. Dinding wilayah yang dulu membatasi pergerakan kita kini sudah sangat tipis dan lemah. Fang Gong melihat pemandangan di depannya sambil mendesah. Klon Fang Yuan, Fang Dichang, memiliki status tinggi di klan Fang. Ia berhasil meyakinkan tetua tertinggi pertama klan Fang dan banyak kekuatan super gurun barat untuk bertindak bersama. Ini adalah kelompok yang jauh lebih kuat daripada di kehidupan sebelumnya. Namun, mengumpulkan begitu banyak Dewa Gu menghabiskan banyak waktu. Mereka baru berhasil berkumpul sekarang. Oh tidak, Dewa Iblis Jalur Darah itu menyebabkan kekacauan di klanku. Tepat pada saat ini, klan Sun melaporkan berita buruk. Ada binatang buas purba baru yang menyerang oasis klanku. Dewa Gu klan Mo juga menerima berita buruk. Semuanya, ini mungkin rencana pengadilan surgawi. Mereka ingin menahan kita sehingga kita tidak bisa menghentikan mereka memperbaiki Gu takdir. Fang Dichang menganalisis. Meskipun ia tidak punya bukti, untuk menstabilkan Dewa Gu ini, berbohong tidak apa-apa. Tidak, aku harus kembali. Aku keberatan tadi saat kau meminta kami pindah. Markas kami terlalu lemah sekarang, ternyata aku benar. Menurutku, sebaiknya kita bermain aman. Semua sumber daya gurun barat ada di oasis, jika oasis itu hancur, klan kita akan kehilangan fondasi tanpa dukungan sumber daya. Para Dewa Gu gurun barat berdiskusi, mereka ingin mundur. Sialan, klan Fang butuh waktu lama untuk berkembang, kita tidak punya cukup pengaruh dan wewenang. Fang Dichang menggertakkan giginya. Dia menyaksikan sebagian klan Sun dan klan Mo pergi. Sifat kedua Gu immortal dari klan ini biasanya tidak begitu kuat. Aku khawatir pengadilan surgawi terlibat dengan kedua klan ini. Fang Dichang bereaksi saat ini. Dengan kepergian sebagian klan Sun dan klan Mo, klan lainnya juga ingin pergi. Jika tidak, keseimbangan mereka akan terganggu. Dunia Gu immortal gurun barat telah menjadi kacau sebelumnya karena kebangkitan klan Fang. Hubungan mereka sekarang tegang dan tidak ada yang saling percaya. Ada masalah mendasar lainnya, dalam sejarah, gurun barat tidak pernah mengalami kerja sama skala besar antara kekuatan super. Dunia Gu immortal gurun barat tidak memiliki penguasa yang mendominasi dalam sejarah, tidak seperti klan Wu dari perbatasan selatan atau surga panjang umur dataran utara. Setelah beberapa diskusi, sebagian Gu immortal gurun barat kembali ke markas mereka. Sisanya masih melebihi jumlah di kehidupan sebelumnya, mereka melewati tembok regional dan tiba di benua tengah. Pengadilan surgawi, laporan pertempuran dikirim dengan cepat. Gua naga tersembunyi diserang oleh Gu immortal peringkat 8 Laut Timur.
Para elit Gu Immortal telah muncul di pinggiran gurun barat, mereka menuju ke kota Kaisar. Peri Ziwei berbicara, pada saat ini, Duke Long perlahan mundur dari depan medan perang. Altar, keberuntungan bencana dikelilingi oleh dinding Qi, ada area ruang bergerak yang cukup besar di sekitarnya sekarang, para ahli pengadilan surgawi yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya dari segala arah. Jika altar keberuntungan bencana membalas, para Gu Immortal ini akan mundur ke dinding Qi dan bersembunyi. Tetap aman. Setelah beberapa kali mencoba, Bing Sai Chuan harus mengaktifkan pertahanan altar keberuntungan bencana saat mereka terus maju. Karena halangan para Gu Immortal pengadilan surgawi, altar keberuntungan bencana hampir tidak dapat bergerak maju dengan lambat dan dengan susah payah. Duke Long tidak banyak melakukan apa-apa, medan perang di pengadilan surgawi sudah diamankan, surga umur panjang terjebak dan mereka akhirnya akan jatuh. Duke Long mendengar laporan Peri Ziwei saat dia berkata dengan tenang, leluhur Laut Qi dan Fang Yuan, apakah mereka tidak bergerak? Tidak ada saat ini. Peri Ziwei menggelengkan kepalanya. Dua orang yang paling diwaspadai Duke Long adalah mereka berdua. Leluhur Laut Qi memiliki kekuatan yang tak tertandingi, ia menyaingi Duke Long dan merupakan seseorang yang harus menjadi fokus dan perhatian Duke Long. Sementara itu, meskipun Fang Yuan memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, ia mewarisi warisan sejati Red Lotus Demon Venerable, ia mungkin memiliki beberapa metode yang kuat, ia perlu diwaspadai. Sikap leluhur Laut Qi tidak jelas, sementara itu, sejak Fang Yuan merebut alam mimpi perbatasan selatan, dia menghilang. Dia memiliki banyak alam mimpi di tangannya sekarang. Peri Ziwei berkata perlahan, dia akan menganalisis ini lebih lanjut. Apa rencanamu? Adipati Long memotongnya. Peri Ziwei berkata, aku berencana untuk mengaktifkan formasi dan melawan musuh eksternal kita untuk memaksa Fang Yuan keluar. Ada juga leluhur Laut Qi yang mungkin melawan kita perlu memaksa mereka untuk mengambil tindakan. Adipati Long merenung sebelum mengangguk, baiklah, kita perlu mengambil inisiatif. Jika kita dapat membangun dominasi kita dalam pertempuran ini, perang kacau 5 wilayah akan jauh lebih mudah untuk dihadapi. Peri Ziwei segera pergi dan duduk di area tengah formasi. Dia mengaktifkan formasi dan melepaskan papan catur konstelasi bintang. Papan catur melayang di udara dan berputar sendiri, bintik-bintik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya yang menyerupai kunang-kunang terbang di langit, memasuki formasi. Orang-orang benua tengah segera menyadari fenomena aneh. Banyak orang menunjuk ke langit dan berteriak, cepat lihat. Ada cahaya bintang, ternyata ada bintang di siang hari yang cerah. Apa yang sedang terjadi? Fang Dichang baru saja melewati tembok daerah ketika dia melihat pemandangan seperti itu. Pengadilan surgawi mengambil tindakan. Ini tidak terjadi di kehidupanku sebelumnya. Fang Yuan juga tiba di benua tengah, dia menatap langit dalam diam sambil mengerutkan kening. Pengadilan surgawi memang telah menyiapkan sesuatu yang baru. Pada saat ini, di langit benua tengah, cahaya terang bersinar, bintang-bintang muncul di siang hari, menyinari langit dan bumi. Benua tengah, Gua naga tersembunyi. Apa yang sedang terjadi? 8 Dewa Gu Laut Timur melihat perubahan di langit. Di siang bolong, langit benua tengah ditutupi bintang-bintang yang bersinar terang. Ini mungkin metode pengadilan surgawi, tetapi kita tidak tahu apa pengaruhnya. King Yuean mengerutkan kening saat berbicara. Apa yang perlu ditakutkan? Kita akan menghadapinya saat itu tiba, dengan kekuatan kita, siapa yang bisa menghentikan kita? Kecuali pengadilan surgawi mengirim pasukan utama mereka untuk menghadapi kita. Yang Zihe tertawa keras. Benar, kerutan di dahi King Yuean sedikit mereda. Dalam situasi ini, pengadilan surgawi fokus pada perbaikan Gu Takdir, Gua. Naga tersembunyi hanyalah area kecil di sudut gambaran besar, jika pengadilan surgawi mengirim pasukan utama mereka ke sini untuk melawan Dewa Gu Laut Timur, mereka akan mengabaikan masalah yang lebih besar, itu akan menjadi keputusan yang buruk. Masuki formasi, hancurkan formasi ini dan lepaskan di Zhang Sheng, dia akan menyebabkan kekacauan di dunia, kita akan mendapatkan kesempatan. Yang Zihe menyemangati mereka tanpa bersikap mencurigakan. Mari kita tunggu sebentar. Karena kita akan bertindak, mengapa harus terburu-buru sekarang? Song Qiyuan memiliki mentalitas yang tenang, karena pengadilan surgawi telah menggunakan metode mereka, kita setidaknya perlu mencari tahu apa fungsinya, kan? Kata-kata Song Qiyuan membuat para Dewa Laut Timur ragu-ragu lagi. Yang Zihe dan para jenderal naga lainnya mengutuk dalam hati mereka,
para Dewa Laut Timur tingkat 8 ini benar-benar bimbang. Mereka telah menunjukkan permusuhan terhadap pengadilan surgawi tetapi tetap tidak ingin menghancurkan formasi itu segera. Mereka khawatir tentang langit berbintang yang konyol ini karena mereka terlalu khawatir tentang keselamatan mereka sendiri. Jika mereka adalah Dewa Laut Utara, mereka pasti sudah memasuki formasi itu. Tidak heran dunia Dewa Laut Timur memiliki kekayaan terbanyak tetapi tetap tertindas dan tidak mampu melawan Dewa Laut dari wilayah lain. Fang Yuan tidak ingin para Dewa Laut ini menunggu di luar. 4 Jenderal Naga diperbudak oleh Istana Naga, mereka tidak diragukan lagi setia. Di antara mereka, Nenek Rong tersenyum sambil berkata, jika metode ini baru saja terwujud dan butuh 3 hari untuk berlaku, apakah kita akan menunggu 3 hari di sini? Ini, Song Qiyuan dan yang lainnya tidak yakin. Namun pada saat ini, dari langit, pilar-pilar cahaya bintang besar jatuh dengan cepat. Pilar-pilar cahaya itu bersinar dalam cahaya kebiruan, itu adalah pemandangan yang luar biasa. Lebih dari 10 pilar cahaya jatuh bersamaan, melingkari ke-8 Dewa Laut Timur. Selanjutnya, pilar-pilar itu memudar saat Dewa Pengadilan Surgawi muncul di lokasi masing-masing pilar. Ekspresi para Dewa Laut Timur berubah. Dalam sekejap, mereka dikepung oleh pengadilan surgawi, situasinya berubah menjadi lebih buruk. Kalian akan mati hari ini. Wan Zihong menjilati bibir merahnya, mengalirkan niat membunuh. Mereka yang menyinggung benua tengah akan dibunuh. Qin Song memiliki ekspresi serius. Cukup bicaranya, aku akan menyerang sekarang, ya. Seorang wanita abadi pengadilan surgawi tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia menyerang ke depan. Tubuhnya montok hingga batasnya, dia seperti bola meriam daging yang melesat ke arah para Dewa Laut Timur tanpa rasa takut. Para Dewa Laut Timur tidak bersatu, mereka dengan cepat berpisah. Wanita abadi gemuk itu kehilangan sasarannya, dia berteriak dengan marah, dasar pengecut, mengapa kalian menghindar, ayo, lawan ibumu selama 300 ronde. Dewa Cambuk Daging masih sangat tidak sabar. Seorang dewa pengadilan surgawi yang tahu tentang wanita abadi ini menghela nafas tak berdaya. Dewa Cambuk Daging biasanya lembut dan baik hati, tetapi begitu dia memasuki pertempuran, dia bertindak seperti yang dikatakan rumor. Banyak dewa pengadilan surgawi menyaksikan dengan heran. Seketika, wanita abadi bernama Flash Whip Immortal mengejar 8 Gu Immortal Laut Timur sambil meneriakkan kata-kata kasar tanpa henti, dia sangat berisik. Wanita jahat, jangan terlalu sombong. King Yuean tidak tahan lagi, dia berbalik untuk bertarung. Flash Whip Immortal sangat gembira, akhirnya seseorang berhenti berlari. Ledakan, keduanya menggunakan jurus pamungkas mereka yang bertabrakan, menyebabkan ledakan yang menggelegar. Gelombang kejut yang besar meledak dan menyebabkan awan di sekitarnya menghilang dan berubah bentuk. Cepat pergi dan dukung Little Whip. Qin Song memerintahkan, di antara para Gu Immortal ini, dia adalah yang paling senior, bahkan Flash Whip Immortal adalah juniornya. Para abadi benua tengah semuanya menyerang maju sekaligus. Di antara mereka, ada Zuker yang mengolah jalur api dan jalur transformasi. Ada Vortex Space Boy yang mengolah jalur ruang angkasa dan memiliki jurus pamungkas yang mengerikan. Ada Ye Qiaozi, Z, Wu Suang, Yu Zuzi, dan yang lainnya. Mereka semua adalah ahli pengadilan surgawi yang terkenal dalam sejarah. Pihak pengadilan surgawi tidak hanya memiliki lebih banyak orang, mereka bahkan memiliki koordinasi yang sangat baik. Mereka menciptakan taktik pertempuran mereka sejak lama, mereka meletus dengan kekuatan besar. 8 Dewa Gu Laut Timur dipaksa mundur berkali-kali, mereka tidak dapat bertahan sendiri. Ini jebakan, ayo mundur. Song Qiyuan berteriak dengan sekuat tenaga. Kata-katanya segera menerima penerimaan dari 3 anggota jalur lurus lainnya. Dengan musuh yang sekuat ini sekarang, mereka tidak dapat bertarung dengan paksa. 4 Jenderal Naga tetap diam. Tanpa perintah Fang Yuan, mereka tidak akan mundur secara tiba-tiba. Di tengah pertempuran yang kacau, Zuker tiba-tiba mendorong dengan telapak tangannya saat cahaya api ditembakkan. Cahaya api itu menyerupai cahaya bilah pedang yang indah saat menebas ke arah Nenek Rong. Nenek Rong dan Zhao Sanhe saat ini sedang bertarung. Melihat bilah pedang yang mendekat, dia tidak menghindarinya. Pada saat yang genting, Zhang Yin tiba-tiba bergerak, sebuah bayangan muncul dan menghalangi cahaya api. Oh, ada yang aneh terjadi pada kedua Dewa Gu ini. Ekspresi Zuker berubah, dia merasakan ada yang tidak beres. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya,
dia telah bangun lebih awal, dia membuat banyak persiapan. Dia telah memperoleh informasi mengenai Nenek Rong dan Zhang Yin. Keduanya adalah dewa tunggal tetapi mereka benar-benar saling percaya sejauh ini, itu benar-benar langka. Namun segera, Zhu Ke'er mengetahui bahwa bukan hanya Zhang Yin dan Nenek Rong, Yang Zihe dan Si Miao juga aneh. Keempat peringkat 8 ini saling percaya sepenuhnya, mereka bersedia membiarkan diri mereka dipertahankan oleh satu sama lain dalam situasi berbahaya. Berkat koordinasi mereka, mereka mampu menahan serangan para dewa abadi pengadilan surgawi tanpa kalah. Peri Ziwei saat ini tengah mengamati situasi dari inti formasinya di aula tengah. Cahaya bintang berkelebat di depannya, memperlihatkan pemandangan di gua naga tersembunyi. Meskipun dia berada di pengadilan surgawi, dia memperoleh informasi langsung tentang medan perang. Apa yang salah dengan keempat dewa abadi Laut Timur ini? Hubungan mereka seharusnya tidak sedekat ini. Kecuali jika mereka menetapkan semacam perjanjian aliansi ketat yang memungkinkan mereka bekerja sama dengan kepercayaan penuh. Peri Ziwei tidak dapat berpikir lebih jauh, sekarang bukan saatnya untuk menyimpulkan ini. Dia mempertimbangkannya sejenak sebelum memberikan perintahnya. Setelah menerima perintahnya, Pak Tua Bei Feng yang berada di dalam gua naga tersembunyi menjadi segar kembali, dia dengan cepat mengaktifkan formasi. Cahaya yang kuat muncul di sekitar formasi, kekuatannya menyebar ke seluruh medan perang. Oh tidak, cepat pergi. Begitu kita memasuki formasi, mereka akan mengeluarkan kita satu persatu. Para dewa Laut Timur menjadi bingung, mereka dengan cepat berteriak. Namun, bagaimana mungkin Dewa Gu peringkat 8 pengadilan surgawi mengizinkan mereka pergi? Seketika, jurus-jurus mematikan digunakan untuk menghalangi Dewa Gu Laut Timur, mereka tidak bisa keluar, mereka tersapu ke dalam formasi bersama dengan Dewa Gu pengadilan surgawi. Kedua belah pihak memasuki formasi gua naga tersembunyi. Pak Tua Bei Feng, yang mengendalikan formasi, menggerutu saat wajahnya memucat, darah mengalir keluar dari lubang hidungnya. Meskipun formasi gua naga tersembunyi sangat kuat, menampung begitu banyak dewa abadi peringkat 8 sekaligus merupakan hal yang di luar kemampuan Pak Tua Bei Feng. Kakek, apakah Anda baik-baik saja? Feng Chanzi yang berada di samping bertanya dengan khawatir. Dia adalah cucu kesayangan Pak Tua Bei Feng, jika dia tidak melakukan kesalahan dan dipaksa untuk menjaga gua naga tersembunyi bersama kakeknya, Pak Tua Bei Feng pasti sudah menjadi anggota pengadilan surgawi. Tetapi jika saya dapat memberikan kontribusi dalam pertempuran ini, pengadilan surgawi mungkin akan merekrut saya. Mata Pak Tua Bei Feng bersinar dengan cahaya terang, dia dipenuhi dengan semangat. Dewa abadi peringkat 8 Laut Timur terperangkap dalam formasi, mereka terpecah. Dewa abadi pengadilan surgawi juga terpecah menjadi beberapa area. Formasi ini terutama digunakan untuk menekan dan menyegel di Zhangsheng. Formasi ini tidak memiliki kekuatan untuk bekerja sama dengan dewa abadi dalam pertempuran. Setiap dewa abadi yang memasuki formasi akan dikirim ke area yang berbeda. Kecuali formasi tersebut dihancurkan, tidak akan ada dua dewa abadi di area yang sama. Peri Ziwei tahu tentang pembentukan gua naga tersembunyi, dia memerintahkan para dewa abadi pengadilan surgawi untuk mundur. Sementara para dewa abadi Laut Timur terjebak di dalam. Aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Qin Song berkata sebelum pergi. Jangan khawatir, aku akan menjaga tempat ini dengan nyawaku. Jika terjadi sesuatu, aku akan melaporkannya dan mencari bala bantuan. Pak Tua Bei Feng berkata dengan sikap sopan dan serius. Bagus sekali. Qin Song merasa yakin saat dia membawa para dewa abadi pengadilan surgawi untuk pergi. Pada saat ini, lebih dari 10 pilar cahaya ditembak jatuh lagi. Pilar cahaya bintang biru menyelimuti semua dewa abadi peringkat 8 pengadilan surgawi. Pilar-pilar itu lenyap, bersama dengan dewa abadi peringkat 8 di dalamnya. Fang Dichang dan yang lainnya melakukan perjalanan di rumah dewa abadi mereka saat mereka bergegas menuju kota Kaisar. Meskipun konvensi jalur pemurnian benua tengah diganggu oleh Fang Yuan sebelumnya dalam kehidupan ini dan memiliki kemajuan yang lebih lambat dari kehidupan sebelumnya, itu bahkan belum mencapai babak final kompetisi. Namun, jelas bahwa kota Kaisar adalah satu-satunya tempat yang dapat melindungi mereka tanpa mengganggu penyempurnaan Gu dan pemulihan Gu takdir. Tempat itu sudah dijaga ketat oleh pengadilan surgawi, sehingga Fang Dichang meminta para abadi gurun barat untuk menuju ke kota Kaisar. Para abadi gurun barat memiliki semangat juang yang melonjak. Namun, pada saat berikutnya, pilar cahaya bintang muncul lagi,
karena lebih dari 10 Dewa Gu Pengadilan Surgawi muncul. Bunuh! Dewa Cambuk Daging menyerang ke depan lagi. Namun kali ini, para Dewa Gu Gurun Barat tidak panik. Mereka berada di dalam rumah Gu abadi mereka merasa sangat aman. Melihat Flash Whip Immortal menyerang, meskipun dia adalah Gu Immortal peringkat 8, dia tidak dapat menghancurkan Gu House Immortal secara instan. Metode apa yang digunakan Pengadilan Surgawi? Mereka dapat mengangkut begitu banyak Gu House peringkat 8 pada saat yang sama. Fang Dichang tidak berpikir lagi, dia memobilisasi beberapa Gu House Immortal untuk melawan musuh. Sebagai Gu Immortal jalur kebijaksanaan yang mengendalikan Istana Kacang Ilahi Gu House Immortal terkuat, dia dipilih sebagai pemimpin kelompok, dia memiliki otoritas tertinggi. Gu House Immortal menyerang tanpa peduli, sudah waktunya Pengadilan Surgawi untuk menghindarinya. Namun, dua Gu Immortal tidak mundur. Salah satunya adalah Zhang Feixiong, dia berubah menjadi raksasa dengan kepala beruang dan tubuh manusia, dia melawan Gu House Immortal dengan tubuhnya. Yang lainnya adalah Flash Whip Immortal, dia adalah Gu Immortal jalur transformasi, dia berubah menjadi pohon daging berjalan saat akarnya bergerak seperti kaki, berlari cepat, sementara cabangnya berubah menjadi cambuk yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang dengan panik. Retak-retak-retak. Dia juga melawan Gu House Immortal, beberapa Gu House Immortal peringkat 7 terpaksa berbalik dan melarikan diri. Di dalam Istana Kacang Ilahi, ekspresi Fang Dichang tampak muram. Pengadilan Surgawi membuat perubahan, tetapi perubahan ini terlalu besar. Zhang Feixiong, Wan Zihong, dan Zhu Ke terbangun lebih awal, bahkan para ahli seperti Flash Whip Immortal muncul. Petik 2. Dan yang terpenting, jurus pamungkas apa ini? Jurus ini dapat mengangkut lebih dari 10 Gu Immortal peringkat 8 sekaligus. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Dengan jurus ini, Pengadilan Surgawi memiliki inisiatif untuk memobilisasi pasukan utama mereka untuk menyerang kemanapun yang mereka inginkan. Ini adalah kartu truf yang sangat penting dalam pertempuran. Selama jurus ini tidak dihancurkan, Pengadilan Surgawi dapat bertarung di beberapa medan perang pada saat yang sama. Mereka dapat menghadapi apapun yang datang kepada mereka. Krek. Pohon daging berjalan yang menyerupai menara itu menyerbu di garis depan, ribuan cabang yang menyerupai tentakel gurita melambai dan menciptakan suara angin kencang yang bersiul. Mereka memiliki kekuatan yang mengagumkan, para Dewa Gu abadi dari Western Desert Gu terpaksa mundur. Dewa Flash Whip mampu melawan para Dewa Gu abadi sendirian, dia benar-benar ahli tingkat 8 yang tertidur di kuburan abadi Pengadilan Surgawi, kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Tentu saja, ini juga merupakan keuntungan dari jalur transformasi. Biarkan kami. Pada saat yang genting, para Dewa Gu Klan Dong angkat bicara. Mirip dengan kehidupan sebelumnya, Klan Dong masih memobilisasi roda Sungai Merah rumah Dewa Gu peringkat 7. Rumah Dewa Gu abadi ini tampak seperti roda air atau ban raksasa, berputar sambil menyala dengan api merah, ia menabrak pohon daging berjalan. Para Dewa Gu Pengadilan Surgawi melihat ini dan tatapan mereka terfokus. Rumah Dewa Gu abadi menyerang secara langsung karena itu adalah metode tercepat, itu biasanya bukan kemampuan terkuat mereka. Berdasarkan berbagai jenis Gu abadi yang digunakan untuk membangunnya, rumah Gu abadi memiliki jurus pembunuh abadi yang berbeda. Saat ini, Red River Well telah menggunakan jurus pembunuhnya sendiri dengan kekuatan yang luar biasa untuk menyerang Flash Whip Immortal. Para Gu abadi Pengadilan Surgawi merasa gugup, demikian pula, para Gu abadi Gurun Barat juga merasa gugup. Red River Well hanyalah rumah Gu abadi peringkat 7, ia dapat menahan peringkat 8, jika ia menabrak Flash Whip Immortal, mereka akan seimbang, ia juga akan rusak. Namun, hasil ini masih sedikit menguntungkan Gurun Barat. Bahkan jika keduanya terluka, Red River Well akan dapat pulih dengan mengganti Gu yang mati. Namun, Flash Whip Immortal akan terluka secara fisik, dan penyembuhan serta pemulihan selanjutnya akan sangat menyusahkan. Ayo, pada saat yang genting, Flash Whip Immortal, alih-alih mundur, berteriak kegirangan dan langsung menyerang. Orang ini, pertahankan dia. Para Gu abadi Pengadilan Surgawi mencapai konsensus dalam sekejap. Zhang Feixiong menggeram lagi, dia berubah menjadi raksasa berkepala beruang dan bertubuh manusia, menyerang roda Sungai Merah. Roda Sungai Merah paling kuat di depan dan belakang, tetapi sisi-sisinya paling lemah. Ayo bantu Klan Dong. Rumah Gu abadi Kastil Katak Giok bagaikan meteor hijau yang menabrak Zhang Feixiong.
Wan Zihong tersenyum lembut saat kelopak yang tak terhitung jumlahnya melayang di atas medan perang dan mendarat di roda Sungai Merah. Momentumnya terus menurun. Kandang anjing ayam klan Fang datang untuk mendukung, melepaskan ayam dan anjing serta binatang buas purba lainnya untuk menyerang Wan Zihong. Ayam, anjing, dan banyak binatang buas kuno lainnya hancur berkeping-keping oleh manik-manik giok, atau terperangkap sementara oleh cahaya kuning, melayang tinggi di udara, tidak dapat bergerak. Sialan, Wan Zihong ini adalah iblis wanita yang menghancurkan gurun barat dalam sejarah dan direkrut oleh pengadilan surgawi. Para dewa Gu klan Dong berada di dalam roda Sungai Merah, menatap Wan Zihong dan menggertakkan gigi mereka. Klan Dong adalah kekuatan jalur lurus gurun barat dan paling membenci iblis gurun barat, sementara Wan Zihong ini adalah salah satu iblis wanita paling terkenal dalam sejarah. Melihat kekuatan roda Sungai Merah klan Dong melemah, pada tingkat ini, ia akan dihancurkan oleh pohon daging berjalan. Pada saat kritis, rumah Gu abadi seperti rumah bunga hutan mengerahkan kekuatannya di belakang medan perang. Wan Zihong berteriak pelan saat dia tiba-tiba merasakan gerakan pembunuhnya lepas kendali. Kelopak yang tak terhitung jumlahnya berguling ke arah Dewa Gu Pengadilan Surgawi sebagai gantinya. Wan Zihong menahan gerutuannya saat jurus pamungkasnya gagal dan serangan baliknya menyebabkan dia menderita kerusakan yang cukup parah. Matanya bagaikan kilat saat dia menatap pelakunya, itu adalah Gu House Immortal peringkat 7 klan Fang, Valen Flower Hall. Ledakan, pada saat berikutnya, pohon daging berjalan dan roda Sungai Merah akhirnya bertabrakan. Kedua belah pihak langsung terpental mundur. Pohon daging berjalan itu memiliki ratusan tentakel daging yang terputus, sementara permukaan roda-roda Sungai Merah babak belur tak dapat dikenali lagi. Kehilangan lebih dari 3.000 Gu Immortal klan Dong dengan cepat mulai memperbaikinya. Ini, benar-benar memuaskan. Flash Whip Immortal menggertakkan giginya dan berjuang untuk mempertahankan bentuk pohon daging berjalan, meskipun luka-lukanya tidak ringan, semangat juangnya malah lebih kuat. Dia hendak menyerang lagi, tetapi dihentikan oleh Zhang Fei Xiong. Biarkan aku bertarung, kamu harus kembali dan menyembuhkan luka-lukamu. Zhang Fei Xiong telah dihempaskan oleh Gu House Immortal sebelumnya. Dia kembali dan segera menggantikan Flash Whip Immortal. Namun, Flash Whip Immortal keras kepala dan tidak akan mundur dalam pertempuran yang mematikan. Aku tidak akan. Biarkan aku menyerang, tidak ada yang bisa menghentikanku. Begitu kata-kata itu diucapkan, pilar cahaya bintang raksasa melesat jatuh dengan keras di atas kepala, menutupi Flash Whip Immortal. Flash Whip Immortal, pada saat berikutnya, dia menghilang bersama dengan pilar cahaya bintang raksasa dan kembali ke pengadilan surgawi. Di medan perang pengadilan surgawi, altar keberuntungan bencana masih berjuang untuk bergerak maju, mencoba melepaskan diri dari dinding Qi, tetapi Duke Long dengan kuat menghalangi di depannya. Tubuh tinggi Duke Long bagaikan baja tuang, dan meskipun hanya satu orang, Calamity Look altar tidak dapat menghadapinya. Ledakan-ledakan-ledakan, setiap kali Duke Long menyerang, disertai ledakan dahsyat, dan hanya dengan menggunakan jurus pembunuh jalur transformasi, Calamity Look altar tidak dapat bergerak maju. Setelah maju 10 langkah, seringkali ia akan dipukul mundur 9 langkah oleh Duke Long. Flash Whip Immortal menelan ludah, menatap ke atas pada sikap bertarung heroik Duke Long, merasa iri dalam hatinya, kapankah ia akan memiliki kekuatan sekuat itu. Cahaya berkelap-kelip di sekelilingnya, untaian air biru pucat yang mengalir melilitnya, membersihkan tanda dao untuk menyembuhkan lukanya. Ini adalah formasi penyembuhan yang secara khusus disiapkan oleh pengadilan surgawi untuk meningkatkan efisiensi penyembuhan luka. Metode teleportasi pengadilan surgawi dapat memindahkan kelompok maupun satu orang ke sana kemari. Ini benar-benar merepotkan. Klon Fang Yuan, Fang Dichang, mengerutkan kening dalam-dalam. Meskipun ia tidak dapat melihat formasi penyembuhan di pengadilan surgawi, ia dapat dengan mudah menyimpulkannya dengan otaknya. Kuncinya adalah dengan metode seperti itu, pengadilan surgawi dapat dengan cepat mundur. Itu adalah harapan yang hampir berlebihan bagi pihak gurun barat untuk membunuh atau melukai Dewa Gu pengadilan surgawi. Mereka harus membunuh dengan satu pukulan, menyangkal pengadilan surgawi kesempatan untuk berteleportasi dan menyembuhkan anggota mereka. Tetapi betapa sulitnya membunuh para ahli seperti itu di antara peringkat 8. Bukan hanya Fang Dichang, sebagian besar Dewa Gu menyadari hal ini, moral para Dewa Gurun Barat mulai anjlok. Fang Dichang diam-diam menggertakkan giginya, ini tidak baik. Segera,
Dia mengaktifkan istana kacang ilahi untuk bergerak ke garis depan. Semuanya, biarkan aku melakukannya. Para dewa gurun barat sangat bersemangat, mereka buru-buru memberi jalan ke istana kacang ilahi, melemparkan pandangan penuh harap ke arahnya. Para dewa Gu pengadilan surgawi melihat rumah Gu abadi yang tinggi seperti gunung, megah dan mengesankan, bergemuruh dan bergegas saat menyerang, semua hati mereka berdebar kencang. Nama yang sama terlintas di hati para dewa, istana kacang ilahi. Jurus pembunuh abadi, petir musim semi kehidupan segudang. Istana kacang ilahi bergetar hebat, percikan api yang tak terhitung jumlahnya yang menyerupai naga atau ular melingkari istana. Petir berkumpul menjadi manik-manik bola petir hijau giok saat meledak di sekitar istana. Gemuruh, para dewa Gu pengadilan surgawi menghindar dengan liar, tidak berani menghadapi serangan itu. Bahkan jalur transformasi Zhang Fei Xiong telah kembali ke tubuh manusianya, terbang berkeliling dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ribuan petir kehidupan muncul, kehidupan dan kematian saling terkait, kehancuran dan penciptaan dikumpulkan menjadi satu gerakan. Setelah meledak, tanda Dao akan tertinggal di medan perang, menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi pengguna. Bagaimana kita bisa melawan ini? Kali ini, giliran Dewa Surgawi Gu yang merasa tidak berdaya. Bagaimanapun, ini adalah rumah Gu abadi yang diciptakan oleh Genesis Lotus Immortal Venerable sendiri. Bagaimana ini bisa berakhir di tangan Dewa Surgawi Gu Gurun Barat? Dewa Surgawi Gu merasa kesal dan tidak punya pilihan, mereka semua berpikir untuk mundur. Salah satu Dewa Surgawi Gu pucat dan gemuk, dia adalah Zhao Sanhe, yang sekarang sedang menatap Yu Zuzi. Yu Zuzi mengangguk padanya saat mereka tiba-tiba berkumpul bersama. Pada saat yang sama, Dewa Surgawi Gu lainnya mengelilingi mereka berdua, merencanakan dan bertahan di sekitar mereka. Zhao Sanhe adalah Dewa Surgawi jalur makanan dan Yu Zuzi adalah jalur bumi. Mereka berdua melepaskan gerakan bersama, duduk dan memakan gunung kosong. Jurus pamungkas itu menyelimuti seluruh medan perang, Gu abadi Western Desert tidak dapat menghindarinya. Setelah jurus itu digunakan, pilar-pilar cahaya bintang berkelebat di langit dalam sekejap. Pada saat berikutnya, semua peringkat 8 pengadilan surgawi meninggalkan medan perang. Pertempuran yang intens dan kacau itu hanya menyisakan Gu abadi Western Desert. Meskipun Gu abadi Western Desert berhasil memaksa mundur pengadilan surgawi, ekspresi mereka berubah menjadi buruk. Karena mereka mengetahui bahwa banyak cacing Gu di Gu abadi melemah, aura mereka segera jatuh ke titik terendah saat cacing Gu mati satu persatu. Tidak hanya itu, Gu abadi di rumah-rumah itu juga terkena, banyak manik-manik esensi abadi mereka mulai hancur dan menghilang. Ini semua disebabkan oleh jurus itu. Jurus pamungkas macam apa itu? Tidak hanya Gu abadi yang terpengaruh, tetapi bahkan Gu abadi di dalam rumah-rumah itu pun tidak luput. Ini seharusnya menjadi kedalaman jalur makanan. Karena itu, sulit untuk bertahan melawan penggunaan Gu abadi kita. Para dewa Gu Gurun Barat berdiskusi dan bertukar pikiran, mereka segera menebak dengan benar. Jalur makanan terlalu terbatas dalam peredarannya. Jalur lurus Gurun Barat tidak memiliki banyak warisan jalur makanan, pertahanan mereka terhadapnya terlalu rendah, itu adalah kelemahan. Dan yang terpenting, Zhao Sanhe adalah ahli jalur makanan di pihak pengadilan surgawi. Ini tidak akan berhasil, pengadilan surgawi bertarung dan mundur kapanpun mereka mau, selama mereka memberi Zhao Sanhe dan Yu Zuzi kesempatan untuk menggunakan jurus ini setiap saat, kita akan kehilangan semua kekuatan dan sumber daya kita seiring berjalannya waktu. Semuanya, kita harus bergegas dan bergegas ke kota Kaisar sesegera mungkin untuk memaksa pengadilan surgawi melawan kita sampai mati. Di sana, mereka tidak akan mundur semudah itu. Fang Dichang menganalisis situasi dan menganjurkan. Para dewa Gu Gurun Barat setuju. Dalam waktu singkat, mereka tidak memiliki cara untuk melawan jurus pembunuh teleportasi pengadilan surgawi dan hanya dapat menggunakan metode ini untuk menahan pengadilan surgawi. Zhao Sanhe dan yang lainnya kembali ke pengadilan surgawi sekali lagi. Yang terluka semuanya pergi ke formasi penyembuhan untuk memulihkan diri, sementara yang lainnya fokus pada pemulihan mereka sambil berkomunikasi satu sama lain tentang bagaimana mereka harus bekerja sama dengan lebih baik. Setelah pertempuran sengit dengan berbagai rumah dewa Gu Gurun Barat, para dewa Gu ini tidak menderita kerugian, dan orang yang terluka paling parah, Dewa Cambuk Daging, hampir sembuh total, hidup dan sehat sekali lagi. Tidak seperti kehidupan sebelumnya, para dewa Gu ini, karena kebangkitan awal mereka, tidak hanya memiliki jangkauan penuh dewa Gu,
tetapi mereka juga memiliki tingkat kerja sama timbal balik tertentu. Keluarga Gu abadi memang sulit dilawan. Istana Kacang Ilahi adalah yang paling merepotkan dari semuanya. Apa yang kau khawatirkan? Beberapa ronde lagi dan pihak Gurun Barat akan runtuh. Mereka tidak akan bisa mencapai kota Kaisar. Apakah Fang Yuan dan leluhur Laut Qi tidak melakukan apapun? Cepat lakukan sesuatu, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Semua Dewa Gu adalah ahli yang memiliki reputasi besar di suatu waktu, mereka dipenuhi dengan kepercayaan diri dan moral. Sebenarnya, Fang Yuan adalah orang yang menyebabkan situasi ini. Sejak kelahiran kembali, Fang Yuan telah meraih kemenangan atas pengadilan surgawi beberapa kali. Kehendak konstelasi bintang merasakan ancaman besar dari ini dan membangunkan banyak Dewa Gu terlebih dahulu. Tidak seperti kehidupan sebelumnya ketika surga panjang umur menyerang, di mana pengadilan surgawi telah jatuh ke dalam krisis dan harus membangunkan banyak Dewa Gu dengan tergesa-gesa, mereka tidak dapat menunjukkan kekuatan pertempuran mereka yang sebenarnya.